Jadi intinya pertanyaannya saya bisa menjawab. Katarak bisa disembuhkan? Tidak. 99% perlu tindakan medis. Operasi. Jadi tidak bisa disembuhkan. Disembuhkannya dengan tindakan medis. Berarti operasi, Pak. Ya, jadi diambil itu selaput yang dibersih. Selamat datang di Klinik Murai ASBR. Ya. Selamat datang. Murai kualitas, idaman, Embelover, mania juara. Harus punya ini dulu. Betul, harus slogan. Betul, Pak. Harus benar-benar kita ini ya buat teman-teman yang pengen juara. Betul. Ya, paling tidak burungnya gacor di rumah. Iya. Dan gacor di lapangan. Walaupun belum menang, nanti harus ada kiat-kiat bagaimana kita mencetak burung biasa, ya, burung dari rumahan, burung yang dibeli dari sebelum juara, kita bikin jadi juara. Wih, itu motivasinya ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi yang lain. Ya, amin. Amin. Oke, Pak, langsung aja kita menjawab pertanyaan dari subscribernya Klinik ASBR nih, Pak. Tadi kan di video sebelumnya kita sudah menjawab tentang ciak bulu nih, Pak. Ya, udah apa ya, langsung. Yang kedua nih kita menjawab langsung membahas dari Om Muhammad Iqbal Fatur Rahman nih, Pak. Ya. Murai saya semenjak mata berair jadi mandek dan jadi mandek, Pak. Dan saat ini udah seminggu dalam proses perawatan matanya. Dan seperti biasa, Pak, emang biasanya murai berair tuh pengaruhnya dari mana, Pak? Kalau saya sebagai orang luar siap. Untung aja gue mikir aja cara jawabnya gimana nih ya. Ini sebetulnya arahnya ke katarak ya. Tentang murai ini. Berair berarti belum arahnya ke katarak. Oh, kita sambungin aja, Pak. Jadi enggak, tar dulu. Jadi gini, murai berair itu bakat-bakat menuju katarak ya. Dan itu dialami karena apa? Karena dari bakteri. Ya, dari internalnya bakteri, dan itu memang ada bakat. Nggak semua burung itu mungkin dari 100 ekor satu yang berair matanya. Ya, betul. Kan gitu ya. Dan itu dari bakat gennya mungkin ya. Tapi juga dipicu dan dipacu oleh apa? Oleh perawatan yang tidak higienis ya. Dari ya sama aja. Jadi cara kebersihan sangkarnya, terus juga rutinitas mandinya, jemurnya, itu juga pengaruh juga. Jadi itu kalau dibilang kan banyak nih, bukan hanya murai batu yang berair, apalagi kalau lobet, snot, itu kan snot ya kan, jadi matanya jadi berair kan begitu. Nanti arah-arahnya ujung-ujungnya jadi keluar ini selaput, ya kan? Ujung-ujungnya nutup, ya kan? Nah, itu menyerang ya, itu menyerang apa? Menyerang ini juga organ-organ pernafasannya yang nanti arahnya juga bisa jadi ke jaringan-jaringan ininya dia. Pernafasannya ya. Pernafasan intinya ke sana yang nanti juga bisa lama-lama bisa jadi kurus kan, otomatis ada hubungannya karena matanya gini jadi sakit, dia jadi kurang makan. Ya, bisa jadi. Jadi semua itu pasti ada pemacu, pemicu dan ininya dampaknya. Jadi saya akan mengarahkan pertanyaan ini kemana, bukannya kita ini. Jadi masalah arahnya ini tentang mata berair yang arahnya juga untuk mencegah, bukan untuk bisa memicu terjadinya katarak. Oh, supaya tidak memicu terjadi katarak ya. Kan di situ kalau nggak salah tadi nanyanya ada dua ya, mata berair. Ada dua, betulan ada dua nih, Pak. Apa aja tuh? Tadi berair. Yang satu dari Om Iqbal semenjak murai saya mandek semenjak matanya berair, kan? Terus yang kedua dari Om Ari Cornelius, murai katarak bisa disembuhkan nggak? Nah, oh iya. Oke. Ini saya lebih, kalau dibilang ada dua pertanyaan, yang satu mata berair, yang satu mata katarak bisa disembuhkan juga apa atau tidak ya. Jadi ini kasusnya berbeda sebetulnya. Berbeda ya. Kalau yang matanya berair
ya itu masih awal kan saya bilang ya kan. Itu juga yang arahnya nanti bisa terjadi katarak ya, tapi ini masih bisa disembuhkan. Kalau mata berair ya Pak. Mata berair masih bisa disembuhkan kan, banyak obat-obat mata. Jadi sebetulnya seperti manusia juga, kan semuanya ada obatnya, gitu kan intinya gitu. Semua penyakit ada obatnya. Nah, selama penyakit-penyakit yang dia tidak mematikan, gitu, mematikan dan ada levelnya juga, level jaringannya, gitu. Kan itu penyakit itu ada levelnya, level 1, 2, 3, 4, kan iya, gitu juga Pak. Ya kan, jadi ya gue jadi menjelaskannya gimana nih ya, karena kita kan mantrinya juga mantri otodidak, tapi dengan pengalaman yang niat baik saya ingin menyelesaikan, membantu solusinya itu. Jadi kasih aja obat tetes mata. Kan ada Chendotritrol yang buat manusia, ada Otem, ya. Tuh, jadi promosi nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita nggak disponsorin. Enggak ya? Nggak apa-apa. Oh iya. Nah, itu kan obat-obat mata. Yang pasti gini Pak, maksudnya kan yang ditanyakan kenapa setelah matanya berair jadi mandek Pak? Ya mungkin bisa dijawab juga kalau saya nih Pak, menurut saya. Karena dia mungkin udah dalam pengobatan dulu dalam seminggu ini, sudah seminggu, mungkin sering ditetes mata juga nih, sering ditangkep. Akhirnya mungkin terjadi stres kali Pak ya. Betul Bang Nanang. Itu salah satu analisa juga. Matanya sakit, kok jadi dibilang apa? Mandek setelah melakukan perawatan selama ya seminggu. Jelas bro, sorry nih bro, lu gimana sih? Jangankan burung, orang aja pilek dikit aja udah nggak mood, ya nggak, otomatis moodnya apa? Mood bad mood, mood makannya, apalagi burung. Nah burung itu kan otomatis dipegang, jadi Mas Nanang bilang jadi stres, tapi tambahin lagi dikasih obat tetes mata, dia berinteraksi, dia mungkin jadi apalah, jadi dia kaget, jadi nafsu makannya berkurang, ya kan, jadi begitu ya. Jadi ya kalau segala sesuatu yang sedang diterapi apapun ya, khususnya nih ke arah mata, pertanyaan ini ke sana pasti punya dampak. Jadi kalau memang burungnya jadi agak mandek ya wajar, normal Pak ya, normal, karena masih dalam proses perawatan. Betul. Yang pasti kalau saya sedikit dari insting pemula lagi nih Pak, kalau misalnya perawatannya udah selesai, bisa normal lagi Pak ya? Pasti, pasti. Jadi kita ya mohon maaf, bukan kita ini buat keyakinan ya. Jadi kan ini kan cuma mata berair ya, kecuali kalau matanya nih udah katarak tingkat tinggi, selaputnya udah ketutup, ya putih-putih di atas, ya itu ya berat sembuhin, bisa buta. Itu Pak maksud saya, setelah mata berair ini supaya tidak terlanjur dan berlanjut ke arah katarak nih Pak, proses penanganannya pada saat mungkin saat ini lagi ditetesin mata, ya kan Pak, ditetesin mata supaya berairnya hilang, tapi penanganannya harus gimana nih Pak? Jangan sampai, karena saya pernah punya pengalaman juga waktu di Lombok Pak. Waktu kena mata, tetes mata berair, kita tetesin, ternyata setelah dijemur malah jadi buram, matanya putih gitu. Jadi gini ya. Mungkin Bapak dari pengalaman Bapak gimana yang bisa dijelasin ke untuk supaya pengobatan mata, pengobatan mata dini ya, mata berair ya, berikanlah obat tetes mata. Mereknya bebas ya, kita nggak menganjurkan kemana-mana. Kemudian kalau bisa jangan dijemur. Nah, itu jangan dijemur, bener-bener Pak ya. Jangan dijemur. Biasanya itu kurang lebih kan itu ada panduan pemakaian. Ada yang 2 hari sekali, ya. Jangan sampai, ini mohon maaf nih kalau saya mengarahkan, kalau tiap hari tidak bagus. Ya. Jadi per 2 hari kasih, 2 hari kasih, ya kan. Nanti mungkin yang berikutnya jadi mundur per 4 hari kasih, terus berikut lagi mundur per 1 minggu sekali kasih. Saya rasa mungkin dengan penetesan selama 5 sampai 10 kali, mudah-mudahan sudah mengurangi matanya berair berairnya, dan saya rasa itu masih bisa disembuhkan. Nah ini kita gabungin aja, ini yang tadi tentang pertanyaan mata berair, kita gabungkan aja, nggak usah balik ke konten katarak ya. Iya, ini ada hubungannya, karena kita jadi satu. Ini tentang katarak. Katarak dengan mata berair itu berbeda. Betul. Nah gitu Bang Nanang, ini
kita gabungkan lagi. Ada pertanyaan siapa nih katarak? Kalau katarak Ari Cornelius. Itu apa pertanyaannya? Murai katarak bisa disembuhkan atau tidak? Nah, oke. Untuk kita lanjutin dulu Pak. Kalau misalkan tadi mata berair, udah kemungkinan besar masih bisa disembuhkan. Mudah-mudahan ya, insya Allah bisa sembuh. Bisa asal penanganannya tepat dan tidak jemur ya. Ya, tidak dijemur dan dikasih tuh makanan-makanan yang dia enak. Misalnya dikasih kroto. Asal dia mau makan ya Pak. Asal dia mau makan ya, kasih kroto, terus dikasih jangkrik kecil-kecil ya, gitu. Nah, kalau udah penanganannya tepat, gacor udah pasti ngikutin Pak ya. Ya itu nantilah dengan otomatis kalau sehat ya dia pasti akan berbunyi lagi. Tapi saya prediksi waktunya kurang lebih 1 bulan. Nah, berarti nggak usah khawatir burung mandek pada saat penanganan ya kan. Kalau penanganannya tepat, gacornya pasti balik lagi. Penanganannya asal ngikutin dari ya tadi, jangan ngeyel-ngeyel pengen dijemur karena wah kalau gacornya dijemur padahal udah habis tetesin mata Pak. Bahaya itu ya. Nah, langsung kita sambung langsung ke katarak nih. Nah, katarak. Kita langsung sambung ke katarak Mbak. Karena kan kayaknya berhubungan juga ya. Bisa jadi kan katarak juga pemakaiannya pakai obat tetes juga nih. Ya, betul. Tapi yang jadi pertanyaan, katarak ini bisa disembuhkan atau tidak Pak? Karena kalau yang tadi berair masih bisa disembuhkan. Kalau udah jadi katarak tuh gimana nih Pak? Ya, karena waktu itu saya punya temen katanya masih katanya tapi belum saya lihat ya hasilnya. Mungkin Bapak dari pengalaman Bapak dari Papa sendiri selama ini gimana? Apakah mungkin ada yang pernah Bapak tanganin kebetulan ada katarak akhirnya Bapak nyerah juga atau gimana nih? Mungkin saya juga banyak pertanyaan. Oke. Mengatasi katarak. Nah, ya, jadi katarak itu apa? Kan gitu. Betul. Ya? Nah, jadi katarak itu menurut pemahaman pengalaman saya yang saya pernah alami dari tahun 90 juga. Saya main burung sampai hari ini ya. Itu katarak itu tidak terjadi pada banyak burung. Tidak terjadi pada banyak burung, betul Pak. Jadi hanya secara perbandingan mungkin ya, yang burung yang terkena katarak secara perbandingan bukan 1:100 lah ya. Mungkin 1:1000 lah. 1:1000 Pak. Mungkin ya, atau mungkin 1:10.000. Gitu loh. Jadi karena nggak semua Pak ya? Nggak semua, karena katarak itu memang ada bakat dasar. Nah, bakat dasar yang gen berarti ya? Ada gennya, ada gennya ya. Gen yang membawa ya. Yang terpacu dengan penanganan telat ya, dan juga penanganan telat dan juga apa? Perawatan yang tidak tepat. Yang tidak tepat. Kalau penanganan telat berarti dia diobatinya telat. Gitu kan. Biasanya nih ya, kalau katarak itu dimulai dari secara penampakan ya, penampakan kita nih, kita punya burung murai, kita lihat. Nah, itu biasanya dari kornea, menyerangkan kornea. Iya, betul. Nah, itu kan ada titik hitam ya, retina di itunya. Nah, biasanya itu dia awalnya itu dari bias dulu. Kayak lamur gitu. Nah, dari bias dulu ada titik ya. Terus lama-lama titik itu terus membesar. Terus bisa jadi putih. Nah, nanti nutupin selaputnya tuh. Nah, makanya jadi kalau katarak itu arahnya tuh ke sana ya. Ini sorry kalau salah. Ya saya juga minta maaf, saya bukan dokter, saya cuma mantri. Apalagi mantrinya mantri atau tidak, ya kan? Tapi niatnya niat baik ya. Jadi intinya pertanyaannya saya bisa menjawab. Katarak bisa disembuhkan? Tidak. 99% perlu tindakan medis. Operasi. Jadi tidak bisa disembuhkan. Disembuhkannya dengan tindakan medis. Berarti operasi Pak ya? Jadi diambil itu selaputnya dibersihin. Putihnya dibersihin gitu. Jadi kalau hanya pakai obat tetes itu kemungkinan besarnya tidak bisa ya Pak ya? Berat presentasinya. Berat. Jadi kan itu, dan juga itu katarak itu dia itu kan biasa dialami sama burung dari misalnya kataraknya dari sebelah kanan. Nah, terus dia itu merambat ke kiri. Iya. Jadi merambat. Kalau dibilang apa? Menyebar. Menyebar. Ya kan namanya lapisan apa?
mata Berarti itu ya, masih mata kan sarafnya ada sambung. dua, Oh, kan saraf. ada berhubungan sarafnya. Nah, itu biasanya kalau dari kanannya udah kena, nanti nular ke kirinya. Nah, nanti bisa dua-duanya. Ya, banyak terjadi kayak gitu, Kan Pak. gitu. Dan itu biasanya nggak semua burung. Nggak semua burung. Contohnya gini ya, burung kenari jarang yang katarak. Kan gitu. Ini murai juga nggak terlalu banyak. Yang banyak terjadi itu di anis merah. Dulu ya? Iya. Sekarang pun masih. Nah, kan gitu kan? Nah, jadi ini bicaranya dengan data, dengan pengalaman. Tapi dengan pengalaman kecil, ya, yang bukan dokter mata. Jadi tapi kita berupaya untuk menjawab tentang katarak itu sulit disembuhkan. Tergantung levelnya. Kan itu. Nah, paling kita hanya bisa apa? Cara menyikapi solusi bagaimana tidak terjadi katarak. Nah, langsung aja Pak ke poinnya aja. Gimana Pak? Masih saya catat nih Pak. Nah, jadi gini, apa aja yang dilakukan awal nih Pak supaya tidak terjadi katarak? Karena katanya faktor-faktor katarak tuh yang saya pernah dengar ya kan. Dari dia digantangin di rumah tiap hari, di sampingnya ada apa namanya, temboknya berwarna putih karena dia ada pantulan dari tembok, akhirnya masuk ke situ mata. Kedua, katanya faktor dari ulet Hongkong yang kebanyakan akhirnya lari ke katarak. Atau ada yang lain juga, atau ya tadi kejemur atau gimana, mungkin dari Bapak sendiri ada apa Pak? Mungkin dari Bapak sendiri pengalaman mungkin apa sih Pak yang mungkin langsung dari pengalaman Pak Pemantri Arif nih bahwa katarak ini sebenarnya yang pernah dialamin dari mana faktornya, dan itu yang tadi saya sebutin benar nggak sih pengaruh-pengaruhnya? Ya, saya coba menjawab tentang katarak. Itu kucing Bang Nanang. Karena di sini banyak burung. Iya. Ya kan? Bahaya ini. Kan kucing kan pengen makan burung. Menerkam. Ya udah, itu intermezzo aja tuh. Betul, iklan lewat iklan, ya. Itu jadi Bang Nanang tadi sudah menyebutkan kadang-kadang dari sinar, ya kan? Iya Pak. Pantulan sinar, sinar tembok ya. Sinar, ya bisa tembok. Apalagi kalau yang naruh burung di dekat lampu. Nah, terus nggak dikerodong pula. Nah, itu jadi katarak itu cara pencegahannya sebelum sampai terjadi itu. Makanya kita harus nomor satu apa? Juga ke arah makanan. Nah, makanan juga makanan dan vitamin. Jadi burung itu juga perlu vitamin. Vitamin apa yang berhubungan dengan mata? Vitamin A. Nah, itu produknya apa? Ya lo cari aja sendiri. Bukan saya nggak mau pro salah satu produk. Tapi yang paling praktis, paling mudahnya aja. Ya, ini kan kita kan kontennya konten murai batu nih. Betul Pak. Konten pemakan puding hewani. Paling tidak kita bisa melakukan lewat cara pemberian media melalui jangkrik. Nah, jadi jangkrik itu kita irisin wortel. Wortel iris tipis-tipis, kita kasihin ke jangkrik. Nah, nanti kan tuh jangkrik makan wortel. Nah, itu kan mengandung protein vitamin A yang kadarnya tinggi. Nah, itu salah satu kalau dari kita yang secara alami, yaitu dari makanannya, kan lewat jangkrik. Kemudian apalagi, jangan menaruh burung di dekat lampu. Karena sinarnya itu, ya namanya jangankan burung, dia kan retinanya lebih kecil, daya tahannya lebih lemah. Manusia aja ada kena sorot lampu gitu ya. 5 watt aja, aduh, kan begitu, kan gitu. Itu kan merusak jaringan, kan gitu kan. Nah itu, jadi gitu. Jadi kan tadi dibilang tadi yang dari makanannya bisa lewat jangkrik kasih wortel. Jangan suka naruh burung di dekat lampu. Kan begitu. Itu yang mudah-mudahnya aja kan caranya. Terus tadi dibilang apa tadi? Ulet Hongkong. Ulet Hongkong kebanyakan ya. Ulet Hongkong kebanyakan itu ada arahnya juga. Jadi kalau dibilang ulet Hongkong itu panas, ya kan. Jadi dia menyerang saraf, ya kan. Kan aliran darah itu menyebar ke semua organ, ya. Karena makan ulet Hongkong, dia kan jadi panas, nanti berlebih. Jadi organnya karena dia punya bakat, jadi dia punya bakat katarak, terus ulet Hongkongnya kebanyakan, nah itulah pemacunya. Mohon maaf nih kalau salah, jadi tolong dibenerin, tolong dikasih
komentar masukkan aja. lagi komentar. Iya, betul. Jadi begitu. Tapi pada intinya katarak itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa tindakan medis secara operasi. Gitu Jadi Bang betul Nana. teman-teman, karena yang selama ini yang saya dengar tuh katanya dioperasi Pak ya. Jadi Pak Ari pun sebagai mantri ya angkat tangan kalau udah katarak mah. Yang pasti hanya pencegahan doang. Ya, betul. Dan terutama jangan nggak semua burung itu katarak, bisa katarak. Nah, kalau misalkan nggak ada gen pemicunya Pak ya. Ya, betul. Ya iyalah juga ya. Buktinya aja sekarang ya. Nggak semua burung. Nggak semua burung. Coba ente piara nih 10 yang paling muda aja. Ente piara 20 ekor. Mulai dari trotol. Ya, ada nggak tuh satu yang katarak? Belum tentu. Tapi kalau ente piara tuh burung yang 100 ekor atau enggak 200 ekor, ya peluangnya kataraknya mungkin ada salah satunya. Karena yang gennya katarak. Nah, karena dia itu ada bakat gennya. Betul. Ya kayak orang aja juga sama. Kan begitu. Kan dari jumlah penduduk kita yang ada plus minus 270 juta jiwa yang punya katarak. Ayo perbandingannya belum tentu 1:1000 manusia. Betul. Kan gitu. Oke. Jadi intinya katarak tidak bisa disembuhkan tanpa melalui tindakan medis operasi. Gitu, clear ya Om Ari Cornelius bahwa katarak ini tidak bisa disembuhkan secara penanganan non medis atau ya tetes yang biasa dilakukan betul. Kemungkinannya 1000:1 juga. Tapi kalau dioperasi bisa jadi bisa. Tapi kan gitu. Belum saat ini yang dokter yang bisa operasi yang burung siapa tahu. Oh, ada. Ada ya Pak ya? Ada. Ya coba aja nanti. Ke dokter hewan langsung ya? Ada. Itu bisa ada. Langsung dokter hewan aja. Dan yang tadi untuk sudah menjawab juga untuk pertanyaan Om Muhammad Iqbal Faturrahman. Jadi untuk murai batu berair itu kenapa burungnya bisa mandek ya? Iya, mungkin karena pada saat perawatan saat ini burungnya ditangkap terus, ya kan? Akhirnya mempengaruhi sama mental burung, jadinya ya namanya burung lagi perawatan, apalagi pegang-pegang ya, jadi stres Pak ya. Makanya mandek. Tapi makanya kalau burung masih berair itu masih bisa disembuhkan asalkan penanganan tepat dan mungkin jangan sampai kena jemur aja ya. Di kerodong dan jangan lupa pasti bunyi lagi kalau udah sehat. Ya, semoga ya. Jadi saya rasa cukup itu. Cukup ya untuk yang menjawab pertanyaan teman-teman dua masalah dari tadi berair dan katarak. Terima kasih teman-teman Pak Arif. Terima kasih Pak Arif sudah menjawab teman-teman yang tadi penasaran sama pertanyaan yang tadi sampai Pak Arif. Sudah dijabarkan Pak Arif juga ya kan bahwa katarak tidak bisa disembuhkan. Makanya jaga burung dengan baik Pak ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan pertanyaan dari subscriber juga tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.